Top FM. More music variety. Top. 5.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti ku mendengarkan musik yang trendy saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow. Dan seperti biasa temannya di Kamis malam Jumat, Bayu akan hadir menjadi teman Topmania di 1 jam ke depan. Tepatnya di Kamis 24 September 2020 hingga pukul 20 malam nanti. Seperti biasa untuk Topmania, untuk podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini masih bersama Universitas Peradaban Bumi Ayu untuk menemani Topmania. Dan tema malam hari ini yaitu merintis usaha di usia muda. Ada teman-teman dari mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu yang nanti akan menjadi salah satu narasumber saya untuk malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk Topmania untuk malam hari ini masih selalu kita ingatkan untuk Topmania semua, masih kita harus berjuang bersama-sama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, di mana untuk saat ini COVID-19 masih menjadi satu ancaman, masih menjadi satu kewaspadaan kita dan juga masih menjadi satu keprihatinan kita tentunya, di mana untuk saat ini kita masih terus bersama-sama, ya tidak hanya pemerintah saja tapi harus semua elemen masyarakat bergabung bersama bahu-membahu untuk memutuskan dan juga melawan COVID-19. Dan tentu ini adalah satu perjuangan yang sangat berat di masa-masa pandemi seperti saat ini. Karena siapapun bisa tertular, siapapun bisa terpapar, dan dimanapun Topmania, jadi selalu patuh terhadap protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan Topmania, selalu gunakan masker, selalu jaga jarak, kemudian juga selalu mencuci tangan pakai sabun. Ya, ini untuk Topmania, selalu kita ingatkan untuk Topmania semuanya. Dan jangan lupa untuk malam hari ini Topmania, ya kita di podcast Radio Talkshow ini untuk malam hari ini juga seperti biasa untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu yang kebetulan tidak bisa hadir juga di studio untuk malam hari ini, ya bisa melihat dan juga bisa mendengarkan secara live streaming dan juga video streaming yang kami siarkan di channel YouTube Top FM dan juga di jejaring Facebook Top FM dan juga di Instagram Top FM. Jadi untuk temannya di rumah nggak usah khawatir untuk malam hari ini, khususnya para mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu, ya untuk bisa menyaksikan dan juga bisa mendengarkan secara live streaming dan juga video streaming. Dan narasumber kita untuk malam hari ini Topmania ada Mbak Amelia Pramuwarsari dan juga ada Mbak Maya Yulinta, betul ya. Untuk malam hari ini sebagai narasumber kita untuk malam hari ini, ya beliau adalah mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu yang nanti akan menjadi satu narasumber kita. Dan langsung saja kita sapa, ada Mbak Amelia. Assalamualaikum Mbak Amelia. Belum diangkat ya. Assalamualaikum Mbak Amelia. Ya, waalaikumsalam Pak. Oke, ada Mbak Maya Yulinta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya, seger. Alhamdulillah. Ya, Mbak Amelia. Asli mana? Saya Pekuncen Pak, Karangkemiri Pekuncen di atas pegunungan. Oh, Banyumas. Banyumas Pak. Cipendok.
Oh, sebelum Sebelum. habis perbatasan Brebes itu dekat situ, dekat Ah. Keranggan, Hmm. Karangamiri. Oke deh. Oh, bensin. Nah, kapan-kapan tak mampir ya. Ya, siap. Silakan. Jauh Pak, masuk gang. Oh, jangan masuk gang, pakai helikopter. Nggih, pakai helikopter bisa, nanti Bisa. saya jemput. Oke. Ya, sekarang semester Semester 8 Pak, 9 berarti. terakhir ini Lagi berarti. skripsi ya. Lagi skripsi di Di Universitas Peradaban. peradaban jurusan agribisnis Pak. Agribisnis. Oke. Wes, luar biasa ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti kita bincang-bincang untuk tema kita adalah merintis usaha di usia muda. Nggih, Pak. Oke, kemudian juga ada Mbak Maya. Apa kabar? Assalamualaikum. Sehat, Waalaikumsalam. Mbak? Pak. Alhamdulillah. Asli sehat mana? Selalu. Asli Batuguran. Asli Batuguran. Asli serius. Asli. Nah, Bapak? Bapak asli. Wah, asli. Ibu? Batuguran. Ibu kebetulan Banyumas. Oh, Ibu Banyumas. Masih saudara kebetulan Masih Pak. saudara. Oh, masih saudara. Satu buyut. Oh, satu buyut. Tapi ibu dari ibunya. Iya. Dari ibunya berarti ya. Dari ibunya Dari Pak, ibu. bukan dari bapaknya. Berarti satu paha. Kakak adik satu paha atau mana? Enggak sih. Satu sepupu maksudnya. Iya, Kan satu paha kan? iya. Satu paha gitu ya. Nah, yang penting jangan bagi-bagi, jangan rebutan paha aja gitu. Iya, Pak. Paha ayam nggak apa-apa Pak. Ya, sekarang semester berapa? Sama semester 8, 9. Oh, kok bisa kompak sih? Kebetulan ya emang daftar juga bareng sih. Nah, biasanya kalau sama saudara biasa Enggak dong. Oh enggak. Wah, keren. Oke, Mbak Maya dan juga Mbak Amelia untuk malam hari ini untuk tema kita adalah merintis usaha di usia muda. Ya, kemudian ini ngomong-ngomong sebelum kita masih untuk bisnis di usia muda ini, sebenarnya kenapa sih kalian berdua pilih jurusan agribisnis kuliah di Universitas Peradaban? Ya, yang pertama kita sadarkan ya Pak bahwa Indonesia itu kan negara agraris ya Pak. Kebetulan saya juga anak petani gitu Wes, Pak. nggak apa-apa, petani hebat. Iya, petani hebat Pak gitu. Jadi saya mikir bapak saya petani lah, saya kepingin meneruskan beliau gitu Pak. Tapi dengan kiat-kiat dan cara-cara yang berbeda gitu Pak. Seperti itu sih. Ibaratnya petani yang elegan, Iya, yang petani eksklusif yang gitu. elegan. Nah, kalau Mbak Maya? Karena emang kebetulan waktu itu lulus SMA itu Kalau kuliah SMA dulu ya, nggak dari SMP ya? ya SD. Oh, ya langsung? Ya lulus SMA karena emang ibu nyaranin buat kuliah gitu kan. Terus akhirnya dapat informasi itu waktu itu dari Pak Vidya kalau nggak salah. Itu kan bagian yang kayak promosi gitu. Lah kebetulan datang ke rumah temen saya itu. Lah terus dikasih tahu ini ada kuliah nih. Terus ada beasiswa dari Dewan Penyantun gitu untuk rincian biayanya segini. Terus akhirnya ya udah deh. Coba dulu gitu kan, awalnya masih coba dulu gitu. Makin kesini makin seneng gitu sama Untuk hidup kok agri. coba-coba sih? Untuk masa depan masa coba-coba? Ya itu sebenarnya karena tadi ya tantangan juga sih dari anak IPS masuk ke agri gitu kan, pengen nyoba deh lintas jurusan, lintas minat kayak gitu. Terus akhirnya makin kesini kok enak gitu masuk di agri gitu. Oke. Yang penting cari jodoh jangan coba-coba ya. Iya Pak, benar. Nanti cari jodoh coba-coba juga gitu. Tapi nggak apa-apa, keren dari IPS kemudian ya dikit masuk dikit lah ya. Masuk Malah dikit. banget ya banyak IPS-nya Oh, dari sekarang. IPS-nya Nggih. gitu ya. Walaupun semester awal mungkin lebih banyak ke IPA-nya. IPA-nya. Semester awal gitu. Nggih. Itu ngitung apaan banyak IPA-nya? Banyak IPA-nya. Kalau awal-awal itu masih IPA Pak, masih biologi, masih agroklimatologi, masih tentang iklim kayak gitu Pak. Tapi habis itu ke semester 3, 4, 5 itu saya kaget Pak, ternyata banyaknya ekonominya Pak. Oh, banyak ekonominya. Gila ternyata. Mungkin karena lebih ke bisnisnya sih. Jadi lebih Kalau ke ekonomi. agribisnis kan lebih ke bisnis pertaniannya gitu Pak. Jadi kebanyakannya tentang ekonominya, bukan ke budidaya atau usaha taninya gitu. Oh, jadi nantinya berarti kedepannya itu cara pemasaran dari hasil pertanian itu. Iya Pak. Itu yang biasanya salah persepsi gitu kan Pak. Oh agribisnis itu berarti nanti Macul. macul gitu. Macul gitu. Ternyata enggak di kita juga tentang ekonomi pemasaran, saluran pemasaran itu kita juga dapat pelajarannya gitu. Oh, kirain nanti cantik-cantik ganteng-ganteng nanti petikin apa
nanam padi gitu. Ya seenggaknya kita juga ada sih Ada. kayak gitu. Cuma kan akhirnya lebih kayak dari hulu ke hilirnya. Jadi kita nggak hanya tahu kayak pemasarannya bagaimana, terus hitung-hitungan biayanya seperti apa, tapi lebih ke budidayanya seperti apa. Nanti habis dari budidaya pasca panennya kita seperti apa gitu, biar produk pertanian itu ya laku di Pasaran. dan punya nilai tambah gitu Pak. Kalau beras kan biasanya 1 kilo 8.000 kalau misalnya dari petani. Nanti kita kemas nih gimana caranya supaya ada mereknya, supaya harga jualnya itu lebih tinggi gitu Pak. Oh, begitu ya. Oh, mantap ya. Yang ngomong-ngomong pertanyaan di Indonesia sudah dari menurut Mbak Maya dan juga Mbak Amelia seperti apa sih Mbak? Pertanian di Indonesia sendiri seperti apa? Menurut Mbak Maya dan juga Mbak Amelia? Kalau menurut saya sih pertanian di Indonesia udah cukup bagus Pak, nggak kalah. Soalnya juga ya tadi yang seperti Mbak Mel bilang, Indonesia dari dulu juga udah terkenal negara agraris. Terus banyak kok produk-produk pertanian, misal kayak dari pohon kelapa itu kelapa sawit kayak gitu kan udah mencangkau dunia ekspor gitu. Bagus sih, nggak Terus- kalah sama yang negara-negara lain juga. Terus selain itu sekarang kan kemajuan teknologi itu kan udah begitu besar Pak. Jadi di bidang pertanian juga teknologinya sudah semakin canggih Pak. Jadi kita ada yang namanya alat yang namanya kita mupuk atau kita lihat kondisi lapang itu tidak perlu kita terjun lapang. Udah ada drone gitu, kita manfaatin alat-alat canggih untuk bidang pertanian juga di Indonesia sendiri udah ada juga nerapin Pak. sistem itu. Berarti yang katanya tahun 2000 pakai robot itu benar ya? Sedang menuju Sedang. Pak. Tahun 2000, tahun harapan gitu ya. Iya, Pakai robot semua gitu. Berarti udah menuju ke situ gitu. Yes, sedang bertahap ke situ sih. Indonesia sendiri. Dan ini dari menurut Mbak Maya dan juga Mbak Meli, bagusan pakai pakai mesin atau pakai tenaga manusia? Sebenarnya Plus minus sih. Iya, plus minus, Tergantung. benar. Misal kalau dari segi efisien waktu mungkin pakai robot. dan alat Lebih. teknologi lebih canggih. Tapi kita lihat juga kan pertumbuhan penduduk ya Pak. Jumlah penduduk di Indonesia kan juga banyak. Dan tenaga kerja kan juga manusia lebih banyak juga. Jadi perlu dibutuhkan juga tenaga kerja manusia gitu Pak. Jadi nggak sepenuhnya robot gitu. Nanti kalau sepenuhnya robot kasihan Pak. Tenaga makin banyak. manusianya, ya pengangguran makin banyak. Ya kan bareng-bareng pakai manusia juga bisa kan, pakai nanam padi satu kampung itu. Iya Pak. Nah, kemudian untuk menurut Mbak Maya dan juga Mbak Amelia ini sebenarnya untuk pola tanam di Indonesia sendiri sudah sesuai atau belum? Karena musim kita kan 2 musim pancaroba, 2 musim kemarau dan juga musim penghujan sendiri. Nah, ini seperti apa nih Kalau menurut saya untuk juga meningkatkan udah produksi gitu? untuk pola tanam tadi udah sesuai sih. Soalnya karena kayak petani kita sendiri itu kan nerapin sistem tumpang sari. Terus mungkin kalau di satu sisi di satu musim itu kita nanam padi, tapi nanti musim berikutnya kan Di untuk musim kemarau gitu ya. itu kita musim nanam tanaman yang sesuai gitu sama musim gitu. Jadi petani kita juga nggak kalah info sih, nggak kalah update gitu untuk kayak ilmu-ilmu kayak gitu. Ya, kemudian Mbak Maya mungkin nambahin. Mbak Mel. Kebaliknya. Amelia ya. Ya, kalau untuk pola tanam sendiri seperti kayak cuaca sekarang kita sudah ada pertanian modern Pak, ada hidroponik yang dimana tidak memerlukan cuaca atau kondisi iklim tertentu kita udah bisa panen gitu Pak. Jadi kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan pertanian juga Produksi Pak. gitu. Di produksi juga, peningkatan produksi juga gitu Pak. Nah, oke, kalau udah meningkat ke hasil produksi, ngomong-ngomong produksi, nah ini kan tema kita adalah merintis usaha di usia muda. Iya, Nah, ini untuk meningkatkan produksi sendiri dan untuk merintis usaha ini dimulai dari mana ini? Berarti Sebagai kita seorang petani gitu. Oh iya. Ayo dari mana? Kalau untuk meningkatkan produksi yang pastinya kita menerapkan budidaya yang sehat dan baik ya Pak. Di mana sehat dan baik itu
gimana kayak pupuknya itu biasanya kan petaninya kelebihan pupuk atau tidak sesuai dengan dosisnya lah, kita atur tuh dosis usaha taninya supaya hasilnya juga sesuai yang diharapkan atau bahkan meningkat seperti itu Pak. Ya, nah ini kalau misalkan kita generasi muda, Mbak Maya dan juga Mbak Amelia ini kan jurusannya agribisnis. Nah ini untuk merintis usahanya, pasnya di bidang apa ya? Oh, kalau kebetulan kita ini merintisnya di bidang makanan, Pak. Karena di agribisnis juga sendiri kebetulan di agribisnis peradaban juga kan ada mata kuliah teknologi pangan. Teknologi pangan. TPPA ya. TPPA gitu, Pak. Teknologi pengolahan teknologi pengolahan produk agribisnis gitu, Pak. Jadi di situ kita dikenalkan pengolahan bagaimana produk sih supaya pertanian, biar lebih awet gitu. Karena produk pertanian sendiri kan itu lebih cenderung kayak mudah rusak, terus membutuhkan volume yang besar gitu. Terus bagaimana mengatasi masalah-masalah di produk pertanian untuk menambah nilai tambahnya gitu, Pak. Nah ini kayak mungkin cara pengemasan beras ini ya tadi disampaikan beras ya. Nah beras ini kan ada yang cepat busuk, diulerin gitu ya. Oke, Pak. Ada yang kutuan juga. Kutu. Nah itu kutu. Nah ini sebenarnya juga ini dari teman-teman agribisnis nanti bisa dikelola biar itu agak-agak lama tanpa pengawet gitu, bisa nggak? Nah untuk kebetulan sendiri seperti yang sedang saya penelitian gitu, untuk kayak kutu sendiri itu lebih baik kayak penyimpanan, Pak. Oh, hanya proses penyimpanannya. Proses penyimpanannya itu biasanya kalau jangan di tempat yang lembab gitu. Terus kalau saya sendiri waktu itu penelitian di Sirampok kebetulan itu kan lebih produksi ke padi hitam. Nah itu kan menghasilkan beras hitam. Nah, itu untuk kayak penyimpanannya itu menggunakan kayak kemasan tapi yang benar-benar dipres sehingga nggak ada celah udara masuk. Jadi untuk kayak tadi kutu-kutu semut itu nggak bisa masuk gitu. Padahal ibu saya taruhnya digentong gitu ya. Mulai digentong itu kan masih ada rongga udara, itu masih bisa dimasukin kutu gitu. Oh makanya cepat cepat kutuan gitu ya. Kayak terigu gitu biasanya. Iya, wah berarti memang harus ada pola packingnya aja ya, berarti hanya penyimpanannya saja. Berarti itu langsung dikiser Iya, dikiser. Digiling ya, habis digiling itu berarti bahasa Inggrisnya digiling, bahasa Inggrisnya dikiser gitu ya. Bahasa Inggrisnya digiser gitu ya. Ya, kemudian ini Mbak Amelia sendiri untuk saat ini lagi menekuni apa tadi pola di bidang makanan, Pak. Makanan apa makanan? Makanan. Kira makanan. Di bidang makanan kebetulan di kue basah dan kering, Pak. Apa itu? Ya, kue basah itu kayak bolu, kue brownies gitu, Pak. Dan kue keringnya itu kayak nastar, cookies gitu, Pak. Itu memang di mata kuliah ada, Pak? Ada teknik pengolahannya, Pak. Lah di sini kan saya juga browniesnya itu kita mengolah tentang brownies ubi ungu, Pak. Jadi di situ kita brownies ubi ungu. Jadi kita memanfaatkan hasil pertanian berupa ubi ungu untuk dijadikan makanan yang disukai oleh banyak kalangan muda gitu, Pak. Kayak brownies itu kan sifatnya manis kayak gitu. Jadi menambah nilai juga di bidang pemasarannya itu. Udah berapa lama? Kurang lebih sih baru merintisnya itu dari 2018. Itu awalnya itu cuma waktu ini, Pak, Lebaran aja. Tapi di 2019 ternyata meningkat, Pak. Ada peningkatan, banyak permintaan kebetulan. Terus akhirnya ya udah sekarang setiap hari itu alhamdulillah produksi, Pak. Berapa karyawan? Kebetulan cuma tenaga keluarga sih, Pak. ada lima keluarga. Yang penting bahasa Inggrisnya jangan membodohi ibunya gitu ya. Iya, betul. Kebetulan kerja sama ibunya, Pak. Oh, kerja sama ibunya. Dan untuk hasilnya sekarang berarti untuk produksinya berapa banyak? Alhamdulillah dari adanya pandemi dan Covid itu alhamdulillah berkah malah, Pak, meningkat. Oh, berkah. Kan kebalik biasanya katanya masa pandemi ini malah jadi lagi lesu gitu. Iya, Pak, tapi kalau saya pelaku bisnis sendiri gitu yang saya rasakan malah alhamdulillah cenderung meningkat. Kayak apa itu ya?
kurang tahu nggih Pak, mungkin karena di rumah saja terus sekolahnya juga di rumah, akhirnya uangnya juga kan di rumah saja nggak buat beli jajan. Akhirnya beli jajannya ya ke saya Pak. Itu dijual secara online atau manual atau Oh iya, kebetulan online Pak. online? Online. Dan alhamdulillah juga udah karena apa, teman-temannya kan di Bumiayu juga, dari Karangkamiri ke Bumiayu juga alhamdulillah banyak konsumennya juga gitu. Dijual secara online. Secara online Yang Pak. online yang beli samping rumah gitu di online. Iya sekarang Pak daring semua. Oh, dari semua. Samping rumah juga daring gini. Antar DO gitu ya. Kebetulan kan di desa Pak, jadi rumahnya itu kan spasinya tuh Jauh. jauh Pak, dan masih banyak lahan-lahan kosong, kebun-kebun kayak gitu Pak. Sejuk Jadi ya. online, alhamdulillah sejuk Pak. Oke. Monggo main. Tapi sinyal ada ya di sana ya, jaringan ada ya. Jaringan ada Pak. Nah, jangan kayak Mas Rizky udah lama susah gitu. Enggak Pak. Kalau Mbak Amelia? Mbak Maya. Mbak Maya. Sorry, kembali lagi. Ya, masih saudara inilah. Dimaafin. Enggak apa-apa Pak. Gak apa-apa, biasa ketukar. Kalau Mbak Maya? Untuk ide usaha kebetulan untuk yang dari segi pertanian ini Pak, saya bawa contohnya ini Wah, ada. ini untuk sampel atau? Boleh, boleh. Buat icip Bapak boleh. Nah, ini yang ubi-ungunya nggak incip-incip. Iya Pak, kebetulan tadi karena produksinya hari ini banyak, jadi habis. Saya sudah kuduga itu. Sudah kuduga habis itu ya. Ya, lanjut Mbak Maya. Ya, ini untuk kebetulan ini kan karena saya memulai usaha. Sebenarnya usaha saya awal itu bukan kayak ke makanan sih Pak, kayak ke all shop gitu. Karena Remaja putri lah kayak gitu ya. karena berawal dari kebutuhan sendiri sebenarnya. Karena kebutuhan sendiri kok dipikir-pikir kenapa nggak sekalian dibikin usaha aja gitu kan, untuk jual yang lain juga, misal kayak make up, kosmetik kayak gitu kan. Terus akhirnya dari situ sih karena udah kok temen tanya kamu pakai apa, pakai ini belinya di mana, oh yaudah sini sekalian aja. Berawal dari kayak gitu kan, tanya-tanya. Terus akhirnya memanfaatkan peluang. Cerdas, bagus. Memang sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan itu ya. Iya, Lanjut. betul. Nah terus akhirnya dari situ udah mulai suka tuh sama dunia Oil. Terus karena seiring berkembangnya teman, terus tambah relasi, terus akhirnya kan banyak tuh kayak gabung sih di kayak ada forum gitu khusus lapak gitu. Nah akhirnya ketemu banyak penjual, terus banyak pembeli juga. Terus akhirnya di situ kayak nemu ide, kebetulan ini ada cakul crispy nemuin ini. Terus karena ini kan termasuk makanan khas Windu-Waji juga kan, yang mungkin di tempat lain masih jarang gitu. Akhirnya Karena tinggal nyirip gitu ya. Iya, ngiri kok. Bahasa Inggrisnya nyirip kan bener. Nyasar ya bahasa video aja. nyasar. Nah udah kayak gitu, seiring waktu kok permintaan udah banyak, cukup karena mungkin ya satu tadi itu khasnya selain ikan betutu di Windu-Waji kan ada cakul juga. Terus banyak tuh yang cakul apa sih, pada penasaran. Akhirnya ya udahlah ini aku kasih sampel dulu kan. Ini loh cakul, oh enak ya. Terus akhirnya ya dari mulut ke mulut gitu kan. Alhamdulillah untuk cakul ini malah kemarin udah sampai ke luar negeri juga. Sudah ke luar negeri. Alhamdulillah ya, Boleh. reseller kayak gitu sih. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Ini berapa produksinya sendiri atau gimana, atau Kalau saya hanya kemasan aja? Kalau saya nge-resell sih Pak, ada saya langsung ke yang bikinnya, langsung bikin ya hanya sekedar kayak gitu sih reseller, tapi ya untuk keuntungan kan ya lumayan gitu. Tapi jual merek aja atau gimana? Untuk merek juga udah dari sana, udah kayak ya udah ini pakai merek ini, yang penting ya kita jujur aja sih. Kalau kayak penjual kan lebih jujur, amanah kayak gitu. Terus akhirnya dijualin reseller, oh banyak ya kayak gitu. Alhamdulillah banyak. Satu harinya berapa? Untuk satu hari ya kalau yang ukuran segini bisa ada 10 pieces biasanya. Itu untuk per hari. Kalau malah kadang ada satu orang pesan itu sampai 20 pieces kayak gitu. Itu untuk berarti biasanya untuk dijual lagi gitu ya? Harganya berapa itu satu itu? Itu yang ini kemasan 1 ons kurang lebih 12.000. 12.000. Oke.
Oke, kalau Mbak Maya dikemas seperti itu atau dikemas pakai plastik jepret? Nggak kayak gini dong Pak. Ini udah bentuk kayak gini, tinggal kirim luar. Kebetulan tetangga juga sih yang bikin produksi. Oke, ya kalau Mbak Amelia sendiri untuk kemasan seperti apa Mbak? Kalau untuk brownies sendiri kan pakai kardus Pak. Terus pakai Mika juga gitu. Terus ada mereknya itu Amelki Bakery Pak. Oh, Amelki Bakery itu kan awalnya saya jadi penasaran kenapa nggak bawa sampelnya ya? ada Pak, kepoin aja di IG-nya dulu. Percuma kalau kepo di IG percuma. Kan rasanya nggak tahu. Rasa sama bentuk sama rasa beda biasanya. Oke, beda. besok saya kirim Pak. Kebetulan itu Pak, ubi ungu sendiri juga nyarinya susah banget Pak. Barangkali ini teman-teman yang denger ada ubi ungu di rumah, ada stok ubi ungu, bisa hubungi saya. Ini bisa jadi karena memang untuk kebutuhan bahan memang menjadi kendala berarti saat ini. Kendala Pak, kendala sekali kalau untuk itu. Ya untuk saat ini biasanya hunting kemana untuk cari bahan itu? Kebetulan kan ada ini Pak, ada organisasi UKM di kecamatan sama kabupaten. Paling kita koordinasi lewat itu sih Pak, lewat lembaga-lembaga itu. Gitu. Tapi kalau yang ubi ungu kebetulan sekarang lagi close karena ubi ungunya habis gitu, habis di pasaran. Itu sulit dicari kayak gitu Pak. Harganya juga mahal atau gimana? Harganya ya standar sih, relatif standar. Emang kalau pakai ubi itu nggak jadi ya? Enggak Pak, rasanya ya rasanya itu lebih khas aja Pak. Kalau misalnya brownies biasa kan kayak ada rasa coklat kayak gitu kan udah biasa. Tapi kalau ada ubi ungunya itu ya rasanya beda aja Pak. Ubi ungu itu. Iya, ubi ungu. Nah itu ubi ungunya direbus dulu atau diparut? Dikukus Pak, dikukus. Oh, ubi ungunya dikukus. Kemudian baru diparut. Terus dicampurin sama bahan roti gitu Pak. Jadi nanti bentuknya ungu gitu? Iya, warna ungu. Murni berarti rasanya rasa ungu? Rasa ubi ungu nggih. Oh iya. Berarti tanpa bahan kayak coklat, tambahan coklat atau ada tetap? Ya, warna ada tambahan dari bahan-bahan kue pada umumnya seperti telur, ada terigu, ada. Tapi warnanya nggak dirubah gitu? Enggak, kalau warna asli dari ubi ungunya Pak. Karena ubi ungu itu warnanya juga udah cantik Sudah banget cantik, kan Pak. betul. Jadi tidak perlu dipercantik lagi gitu. Kayak yang jual kayak gitu? Iya, bisa jadi. Oke, baik. Kemudian nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya untuk Mbak Maya dan juga Mbak Amelia, karena kita masih coba untuk berusaha untuk sebagai generasi muda untuk merintis usaha di usia muda. Nah, nanti kita ngomong-ngomong juga kenapa sih harus merintis di usaha di usia muda? Kenapa gitu kan? Masih muda, masih masih minta Bapak minta dong, masih kayak gitu kan. Kenapa harus bisnis di usia muda gitu ya? Nanti Mbak Maya ya. Tapi sebelumnya kita break sebentar. Ada beberapa yang mau lewat lebih dahulu. Jadi untuk temannya jangan lupa masih bersama teman-teman kita di podcast Radio Talkshow, yaitu untuk tema kita yaitu merintis usaha di usia muda bersama Mbak Amelia dan juga Mbak Maya, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu. Anda masih di 95.1 Top FM. Radio Top FM Bumiayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya baik temannya, masih di 95.1, masih bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini. Ya masih coba untuk kita bersama-sama ngobrol santai bersama teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu dari Prodi Agribisnis. Ada Mbak Amelia dan juga Mbak Maya. Di mana untuk malam hari ini tema kita masih seputar merintis usaha di usia muda. Dan sekali lagi untuk temannya di kesempatan malam hari ini jangan lupa untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Yang mana untuk temannya saat ini pandemi COVID-19 masih terus terjadi. Dan ini untuk Top Mania di Kabupaten Brebes sendiri untuk saat ini masih banyak ada sedikit peningkatan untuk jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Jadi artinya untuk Top Mania ini untuk selalu berhati-hati, mengawasi
sendiri ketika Top Mania keluar rumah, ketika Top Mania berada di ruang publik atau ke pasar dan juga pokoknya ke tempat-tempat umum. Ini Top Mania memang untuk saat ini aturannya semua yang keluar rumah harus menggunakan masker, dan ini jadi jajaran pemerintah, instansi dinas terkait sendiri ini selalu merahasia untuk melakukan rahasia justisi yang mana untuk selalu mengingatkan warga masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker ini, ya Top Mania minimal sudah melindungi diri Top Mania dan juga melindungi orang yang ada di sekitar Top Mania untuk tidak terpapar COVID-19. Karena untuk COVID-19 atau Corona ini tidak banyak juga untuk warga pasien yang orang tanpa gejala atau pasien yang dengan tanpa orang sudah terpapar positif tapi tanpa gejala, ini yang justru berbahaya. Jadi untuk Top Mania ketika ada orang-orang OTG ini yang ada di sekitar kita, kita tidak tahu di antara kita ada yang OTG, sehingga ini perlu berhati-hati. Dengan menggunakan masker minimal Top Mania bisa menjaga diri Top Mania, menjaga orang-orang yang ada di sekitar Top Mania. Ya baik, Top Mania masih akan kita lanjutkan untuk ngobrol kita di podcast Radio Talkshow ini. Ada Mbak Maya, Mbak Amelia. Ya Mbak Maya dan juga Mbak Amelia masih ya, ini tadi saya udah tadi ngomong kan masih muda, masih kuliah, usia paling baru 19. Udah kepala Nah dua. itu Pak, udah kepala dua. S20 lah ya. 20 masih muda lah, masih muda, masih kuliah, kan masih bisa ambil jatah lah ya, ambil jatah sama orang tua. Ngapain sudah merintis usaha di usia muda? Iya. Oke, kalau saya sendiri kebetulan lulus SMA tahun 2015 itu tidak langsung kuliah, Pak. Saya kerja dulu, sempat kerja dulu beberapa bulan kayak gitu, terus nganggur di rumah juga gitu. Lah di saat kerja itu saya mikir, Pak, kerja itu capek ya, maksudnya terus di situ tuh ada perbedaan, Pak. Saya lulus SMA, tapi kok kerja waktu itu saya kerja di kafe, Pak. Loh, saya lulus sama-sama lulus SMA, kok saya jadi waiters, kok teman saya lulus SMA kok di kantor gitu, Pak. Lah saya berpikir, lah apa ini yang yang salah yang membedakan. Lah kalau itu, Pak, ada jalur-jalur khusus gitu loh, Pak, ada jalur khusus. Akhirnya saya mikir juga, saya mau keluar lah, maksudnya saya ingin meningkatkan kemampuan saya kayak gitu, Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kayak gitu. Terus kenapa bisnis di usia muda? Nah itu, Pak, karena 1 tahun saya berkelana gitu ya, Pak. Berkelana gitu ya. Ada lagunya. Apa, Pak? Ada lagunya nggak? Nggak tahu, saya nggak suka nyanyi. Itu akhirnya saya mikir gitu. Terus kebetulan lulus SMA kan udah 20 berapa tuh, 21 ya? 21. Lah berarti kan 21 itu saya udah mikir, kebetulan ibu saya itu mantan TKW, Pak. Dan kebetulan udah jatahnya wajib pulang waktu itu sama keluarga kayak gitu. Akhirnya saya mikir, lah penghasilan ibu kan udah maksudnya udah nggak kerja kayak gitu kan, Pak. Akhirnya berarti gimana caranya kita bertahan hidup ini kayak gitu. Akhirnya ketemu itu jalan yang bisnis tadi kayak gitu, Pak. Kebetulan ibu saya juga hobi masak sama saya juga kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu jalannya. Akhirnya di bisnis dan kenapa saya ngambil di bisnisnya juga, saya udah 20 tahun, masa saya masih minta gitu, Pak. Sebenarnya malu di situ sih. Makanya saya mikir, saya usaha lah, setidaknya nggak sepenuhnya minta kayak gitu, Pak. Ya masih minta dikit-dikit kayak gitu, Pak. Berarti udah lama bisnis ini mulai merintis usaha? Itu 2018-an sih, Pak. 2018 sudah mulai merintis. Tapi sekarang sudah nggak minta lagi? Insya Allah ya masih sih, Pak, tapi nggak sesering yang sebelum bisnis kayak gitu, Pak. Berarti dapatnya banyak ya? Insya Allah ya segitulah, Pak. Ya bisa buat bayar sidang lah, bisa buat bayar kuliah gitu, Pak. Oh banyak nih, kalau sudah banyak bisa bayar kuliah berarti banyak. Kalau Mbak Maya? Ya itu tadi mungkin karena kebutuhan sendiri gitu kan, karena kebutuhan sendiri masa kan masih bisa minta kan? Justru itu karena di batin sendiri tuh Anak tunggal juga ya, anak tunggal juga, Pak. Anak pertama gitu kan. Jadi Adik-adiknya. ngerasa kayak ada tanggung jawabnya gitu kan buat itu nanti gimana ya adik-adik saya. Terus seiring waktu juga kan orang tua nggak mungkin dong ya yang diminta sih sehat terus gitu kan. Terus juga kebutuhan sendiri juga
ya lumayan gitu. Akhirnya kenapa sih nggak mulai usaha aja sendiri, terus juga meringankan beban orang tua gitu. Terus juga belum lagi punya adik 2, yang satu masih SMA, yang satu masih kecil sih. Terus karena tanggung jawab sih sebenarnya, kayak lebih tekanan batin, masa sih mau minta terus kayak gitu dong. Terus sekarang apalagi udah kepala 2 gitu. Belum lagi dari kecil sampai mungkin sampai SMA dan masuk kuliah itu masih kayak dibebankan ke orang tua. Terus mulai mikir, oh iya ya kasihan juga sih orang tua kerja gitu. Terus akhirnya ya udahlah, kenapa nggak mencoba dulu gitu kan, buka usaha. Kebetulan pas kayak tadi ketagihan tuh. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang alhamdulillah juga masih ya buat nyicil biaya semesteran, ya alhamdulillah bisa lah. Terus buat kasih ya sedikit orang tua gitu, terus buat adik jajan gitulah, ya sedikit gitu. Ya, berarti sedikit-sedikit kan jadi banyak. Ya alhamdulillah ada aja sih Pak. Kan katanya sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit ya kan. Gitu. Nah ini berarti keuntungan. Nah ini untuk memanage keuntungannya sendiri seperti apa biar bisa sedikit-sedikit jadi bukit ini? Ayo Mbak Maya. Keuntungan yang bagaimana nih Pak? Ya keuntungan dari hasil usahanya gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya sendiri untuk keuntungan biasanya kan ada sedikit gitu. Itu yang separohnya itu yang buat dikasih. Dan yang separuhnya lagi itu buat kayak nanti buat modal usaha lagi jalan gitu kan. Kita juga kan untuk kayak misal menentukan harga gitu kan, dari harga jual kita gitu kan, nggak ya udah ada anggarannya gitu, udah ada rincian ini nanti segini, terus buat apa gitu, udah benar-benar di manage. Kalau Mbak Amelia. Ya kalau saya kebetulan di bahan roti, manajemennya ya dari awal itu kita belanja bahannya itu sekaligus Pak. Karena kita tahu harga tepung 1 kilo sama harga tepung 1 karung itu beda Pak. Jadi kita manajemennya di situ Pak. Kita nyetok bahan-bahan dulu, kemudian nanti setelah ada pembeli atau customer kan kita langsung tinggal bikin gitu Pak. Dan sudah ready gitu nanti kita sisihkan juga untuk biaya produksi lagi kayak gitu Pak. Modal awal berapa sih Mbak Amel? Modal awal berapa ya? Karena alat-alat itu kan mahal Pak, tapi itu kita cicil. Kebetulan ibu saya juga hobi belanja itu Pak, alat-alat kue. Jadi ya berapa ya? Enggak, bukan kalau di luar alat. Di luar alat. Untuk modal bahan aja gitu. Iya, kalau satuan ya 1 jutaan itu udah 1 jutaan itu sudah bisa produksi. Udah bisa produksi. Itu awal lah ya. Awal Pak. Sekarang udah nyampe berapa produksi? Berapa Belanja. ya? Karena sekarang itu ya belanjanya nggak sekaligus sih Pak. Ya 1 karung kayak gitu doang. Terus kebetulan kan di tetangga juga ada yang jualan telur ya. Yang tadinya kita nyetok telur, akhirnya kita inisiatif buat beli aja di tetangga kayak gitu, beli di warung kayak gitu. Biar ada take and give-nya gitu. Iya Pak. Kita juga berbagi lah gitu Pak. Kalau Mbak Maya, modal awal berapa Mbak? Modal awal kalau nggak salah 200.000. 200.000? Itu modal sendiri. Terus karena waktu itu ada yang order, ada yang pesen, terus akhirnya lumayan nih keuntungannya, tak simpen dulu deh kayak gitu. Terus kok akhirnya kayak apa sih namanya, kecanduan gitu, lagi beli lagi, terus alhamdulillah sekarang ya udah berapa? adalah Alhamdulillah sekarang gitu. Nggak pada mau bocor gitu. Rahasia perusahaan Pak. Oke, kemudian kendala di usaha di usia muda apa nih? Biasanya kendalanya apa? Apa karena apalah kendala? Kalau aku sendiri sih lebih ke manajemen waktu ya. Apalagi sekarang udah semester akhir gitu kan, lagi fokus ke skripsi gitu. Kendalanya paling itu sih waktu untuk membagi, misal kayak harus belanja, belum lagi di rumah karena kan punya toko juga, harus bagi waktu buat biar tokonya tetap buka, itu gimana gitu. Terus ya buat ada waktu juga lah buat keluarga, nggak kayak hidup di jalan terus kayak gitu, buat usaha terus kayak gitu, untuk waktu buat keluarga nggak ada. Waktu untuk pacar. Ya termasuk sih.
Kayak gitu. Kalau Mbak Amel kendalanya apa? Iya, ya hampir sama sih Pak. Waktu juga, waktunya itu manajemen waktu antara kan karena belum ada tenaga kerja ya Pak. Jadi produksi sendiri, terus ngantar juga sendiri. Jadi untuk saya PR-nya ini gimana caranya untuk memanajemen sumber daya sih Pak. Saya udah mikir untuk perlu tenaga kerja kayak gitu, tapi masih belum berani sih Pak karena COVID juga kan ya Pak. Jadi nanti bertahap kayak gitu. Paling itu sih kendalanya, masih keteteran dengan permintaan Pak. Alhamdulillah. Ya bukannya kendala itu Mama, berarti iya. harus ada peningkatan produksi. Harus ada peningkat produksi juga ya. Kendalanya paling di bahan situ Pak, bahan baku utamanya itu tadi yang ubi ungu itu, karena permintaannya itu banyak dan sangat pada suka sih Pak, rasanya juga enak, mungkin juga akhirnya itu paling di bahan bakunya. Kalau Mbak Maya ini kan cakul kripsi. Nah ini untuk bahannya sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah Waduk selalu menyediakan. Iya benar. Berarti tinggal kirim aja gitu ya? Ya kita kayak apa sih dari nelayan. Oh ada nelayan, berarti ada. Dari nelayan, terus nanti kayak masuk ke, terus kita packingnya gitu. Ini kalau kayak cakul ini kan berarti yang benar-benar yang kecil-kecil atau gimana? Yang kecil-kecil. Kalau yang udah gede biasanya kalau kita biar tetap terus ada gitu kan, yang kayak Indukannya. indukannya tetap ada gitu buat ya biar tetap menghasilkan cakul-cakul anak-anak. Biasanya dilepas atau gimana? Enggak sih, kebetulan jarang dapat cakul yang gede. gede. Kayak mujair gitu jarang sih. Ahli ngumpet ya. Iya. Oh, oke. Ya kemarin baru ditabur benih ya, jadi masih banyak lagi. Iya itu. Oke, kemudian ini untuk cakul sendiri kan sudah ke luar negeri. Nah ini harganya kalau di ekspor misalkan dikirim ke luar negeri ini juga harganya sama atau? Kalau rata-rata kebanyakan sama Pak. Harganya sama, 12.000. 12.000. 12K gitu lah. Iya, untuk zaman sekarang. 12K terus. Tapi ada minimal ordernya ya. Berapa Tapi minimal? enggak sih, tergantung juga. Misal kalau kayak buat kadang kan kayak tetangga kita yang merantau gitu, misal beli, ya itu paling resikonya nanti di ongkos kirimnya gitu ditanggung. Siap enggak? Kalau misalkan pengen yang lebih hemat lagi kan sekalian ada minimal ordernya gitu biar banyak sekalian. Nah kalau kayak gini kan bahannya tanpa pengawet ya kalau kayak gini kan. Nah ini berapa lama ini waktu bertahannya? Kurang lebih 1-2 bulanan Ini bisa ya? bisa. Karena kering. Kering, bukan yang basah. Kalau kayak roti berapa? Itu kalau yang kering itu lama Pak, bisa 1 bulan. Produksi yang kering juga? Kering juga. Tapi kebetulan itu boomingnya waktu lebaran aja Pak, puasa lebaran gitu. Kering apa, roti apa? Nastar, Oh, cookies itu Pak, kayak Gutem gitu. Bisa? Bisa itu Pak, 1 bulanan. Nggak rasa bisa bikin gitu? Oh bisa Pak, Apa aja bisa ya? apa aja Sesuai pokoknya order. bisa. Oh. Yang customer mau saya sediakan kayak gitu. Nanti tapi udah punya, kalau Mbak Amelia udah pakai brand ya gitu ya? Brand Amelki Bakery. Kebetulan Amelki itu nama anak-anak ibu saya Pak, Amelki Bakery. Kebetulan kan udah lagi ngurus PRT. Kalau PRT itu nama itu nggak boleh Inggris ternyata Pak. Saya baru tahu. Akhirnya Amelki itu singkatan, jadi boleh Amel, Keluarga. Anton, Meli, Ricky. Kebetulan saya kalau di rumah dipanggilnya Meli Pak. Oh. Nggih, bisnis keluarga sih Pak. Semuanya itu ikut saling bantu kayak gitu Pak. Oke, ya apa luar biasa, nanti jadi Amel Family. Amil. Kalau Mbak Maya kenapa masih belum bikin brand? Kalau itu kan kebetulan bukan bikin saya sendiri. Sempet tanya sih sama kayak yang pemasoknya itu udah mau brandnya itu nanti cakul crispy. Ya Dan kan? ini lagi proses PIRT juga sih. Oh. Tadi ada kumpulan di Balai Desa. Itu dari PKP. Oh, ini berarti ini UKM atau apa? UKM, masuk UKM juga. Masuk di UKM berarti kelompok di Suandar Wisata di Patugu di Winduaji ya? Di Desa Winduaji. Oh, berarti yang bikin Untuk yang bikin 1 orang, tetapi untuk kayak pemasarannya itu ya dari saling membantu kayak gitu. Sudah berapa lama ini? Itu udah lama, kalau nggak salah dari 2016-an.
Tuh, Udah lama ya, tapi saya baru makan ini. tuh bisa dicoba. Oke, baik, terakhir Mbak Amel dan juga Mbak Maya, kesan dan pesan mungkin selama meniti usaha di usia muda. Apa ini pesan dan kesannya? Monggo duluan. Kesan dan pesan untuk kayak kesannya itu kita bangga. Kita bisa satu bantu orang tua gitu, terus kayak kita apa sih nggak dikit-dikit minta. Terus untuk kayak pesannya ya, ayolah teman-teman yang masih punya usia produktif, kenapa nggak kita gunain waktu kita gitu kan? Kadang kan di usia muda kita jarang banyak waktu yang terbuang gitu. Kenapa sih kita nggak manfaatin buat yang lebih positif, kayak bikin buka usaha kayak gitu. Karena modal usaha sebenarnya nggak perlu banyak sih. Yang penting kita ada niat, tekad gitu. Ya, Mbak Maya sendiri 200.000 ya. Iya. Sekarang sudah bermiliar-miliar ya. Oh, amin. Ya, kalau Mbak Amel? Iya, kalau saya sendiri ingat kata-katanya Prodi saya Bu Siti, Pak. Jangan memulai usaha takutnya nanti ketagihan gitu, Pak. Tapi beneran dari Amel Ki Bakery yang tadinya cuma kue kering dan kue basah seperti brownies, Dan sekarang hanya lebaran-lebaran dan hanya aja. lebaran-lebaran saja. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Dan kemarin juga sempat percobaan produk baru dan alhamdulillah diterima gitu. Jadi intinya kalau kalian masih muda ya jangan coba-coba usaha lah kayak gitu. Nanti ketagihan kayak gitu aja sih, Pak. Ingat kata-katanya Bu Siti itu yang menjadi pedoman saya sih untuk memulai usaha seperti itu. Oke, dan tapi walaupun merintis usaha di usia muda dan juga masih kuliah, ini tidak berbenturan dengan kuliah. Alhamdulillah tidak, enggak Pak, sih. dibuktikan dengan nilai kita juga tidak jelek-jelek enggak amat jelek-jelek gitu ya, aman lah, Wah. 2 koma. 3 dong. Kirain 2 koma. Kirain 2 usaha, karena usaha terlalu banyak fokus usaha jadi 2 koma gitu. Iya, Pak. Tadi sih manajemen waktu. Manajemen waktunya kita kan belajar juga dan di situ juga kita dibimbing sih, Pak, dengan dosen-dosen kita yang juga pelaku usaha juga. Jadinya mudah banget sih, Pak. Oke deh, Mbak Amel dan juga Mama ya, sukses selalu. Amin. Terima Dan kasih, juga Pak. terima kasih juga untuk cakulnya. Iya, Iya. Saya punya hutang ini Mbak Amel. Ya, Pak, ditunggu saja browniesnya. Tapi mungkin bukan ubi ungu ya, Pak. Brownies coklat saja. Oke deh, matur suwun ya untuk Mbak Amel dan juga Iya. Maya bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya Iya, dan Pak. tentunya bisa ditiru karena memang usaha di usia muda ini memang butuh coba-coba juga gitu. Iya, Nggak Pak. apa-apa coba-coba gitu ya, karena memang dengan coba-coba yang penting jangan coba-coba yang lain gitu. Iya. Nah, kalau coba-coba usaha malahan bagus gitu karena tidak ada orang yang berusaha bisa langsung. Kita berjalan aja belajar dulu kan. Iya, Nah, betul. usaha juga sama. Kita belajar dulu dengan belajar di usia muda ini, nanti suatu saat kita akan berdiri tegak gitu loh ya. Iya, betul. Ketika suatu saat kita akan bisa berdiri tegak dengan artian bahwa ketika kita sudah mulai usaha di usia muda, nanti ketika lama pasti insya Allah akan berdiri tegak karena dengan makin sering diterpa berjalan latihan maka akan ketemu hasilnya gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Amel. Sama-sama, Pak. Ditunggu Maya. browniesnya. Oke, Mbak Maya untuk bincang-bincang kita Iya, untuk Pak. malam hari ini dan juga untuk temannya. Demikian untuk malam hari ini di podcast Radio Talkshow bersama Mbak Amel dan juga Mbak Maya, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang kebetulan untuk saat ini sedang juga merintis usaha di usia muda. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh dan juga bisa ditiru untuk teman-teman yang lain. Usaha tidak perlu dengan modal besar, usaha tidak perlu dengan fasilitas yang luar biasa, tapi dengan ada tekad, kemauan, niat, insya Allah akan usaha itu akan jalan. Yang penting untuk temannya jangan pernah malas untuk berusaha dan juga belajar. Baik temannya, demikian akhirnya Bayu Ahmad yang bertugas untuk malam hari ini dan juga seluruh kerabat kerja, ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.